yang menentukan resultan vektor secara analitik. Metode penguraian vektor. Nih, kita lihat sini ya. Langkah pertama apa tadi, Mit? Ya, biasanya kalau ngerjain soal ini. Mit, ya. Tes. Langkah pertama apa? Apa nih? Ditentuin dulu Pak FX-nya. Bagus. Dengan tes FX kan. Ya, yang F1X-nya. Mantap. Dan jangan lupa ini kamu jadikan sudutnya di sini dulu 60 derajat, ya kan? Iya Pak. Nah, kemudian ini terus di sini udah 60 juga 60 derajat. Ini F1, F2, F3. Oke. Nah, F2-nya kan di sini ya, F2Y karena sumbu Y ini F2X. Kemudian ini F3Y dan atasnya itu adalah F3X. Tuh. Kan menentukan besar komponen vektor. Nah, besar komponen vektor ada apa aja tuh? Besar komponen vektor di sini ada apa aja? Ada kalau di F2 itu ada komponennya ada F2X sama F2Y ya. Ingat kalau misalnya dia itu F2 apa? F2X itu kan pakainya cos kan? F2 dikali cos. Cosnya berapa F2? F2 tetanya 60, F3 tetanya juga 60. F2X, F2 cos 60. Kemudian berapa? F2Y, F2 sin 60. Kemudian berapa? Terus kalau misalnya di sini F3 ada dua juga kan? Ada F3X, ada F3Y. Berarti sama juga F3 cos 60. Sudutnya masih sama, sudutnya 60 juga. F3, ini F3 berarti ini F3. Oke? Nah, itu menentukan besar komponen vektor ya. Nah, sekarang tinggal kamu apain aja sih kostannya. Cos 60 berapa cos 60 Aska? 1/2/3 Pak. Oke, bagus. Berarti 20 kali setengah artinya. Nah, berapa itu ya nanti ya. Terus habis itu pada apa lagi Pak? Ada sigma fx. Sigma fx ini berhubungan sama apa? Berhubungan dengan resultan vektor. Ya, berarti fx-nya ini lihat gaya-gaya yang bekerja terhadap sumbu x. Masih ingat kan ya? Nih, F1, F2X sama F3X. F1X di kanan, F1, F2X di kiri dikurang F2X, dikurang F3X. Nah, nanti kamu dapat berapa ini, ya kan? Terus sigma FY berarti di sini sigma FY juga ada dua di sini ya. Ada F2Y sama F3Y. Berarti ada F2Y positif dikurang F3Y. Karena ada di bawah. Silakan dihitung dulu. Baik Pak. Oke, dihitung dulu ya. Iya Pak. Saya Neta, Mitya, Rafa. Hitung dulu. Nah, tadi kan sigma fx-nya udah tuh F1X. Ya, F1 kurang F2X kurang F3X kan. F1-nya ada tadi 20 kurang F3X 12, F2X 10. Nah, sekarang kamu cari tuh resultan vektornya tuh. Ya. Terus sigma FY kuadrat Pak, di Indo R3 dikuadratkan berapa? Akar 3, akar 3, 3. Gitu ya. Kan min 2 akar 3 dikali min 2 akar 3. Min 2 kali min 2, 4. Akar 3 kali akar 3, 3. 4 kali 3, 12. 12. Gitu ya. iya Pak. Terus habis itu 64 ditambah 12.
4 tambah 12 akar 76. Ini angkanya benar semua kan? 24, 20 benar. Maka ada di optionnya jawabannya. Sigma fx kuadrat 20 f2x 10 12. Benar. Ini F2Y kurang F3Y. Min 8 kuadrat. F2Y F2Y 10R3 F2 12R3 min 2. Ya benar-benar. Oke, di option kan ada jawabannya nih. Akar dari tadi kan 64 ya, ditambah 12 jadi 76, Pak. udah kalau jenem aja deh. Kan nggak bisa difaktorin ya. Oke, coba yang sudah ngirim ini tadi ada bulan 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 kemana gitu. Lalu ke timur. Enggak, jadi gimana? Ke kanan, Pak. Ke kanan dulu, kemudian ke barat ya. Balik arah berarti dia 12 meter balik arah 5 meter. Lalu 7 meter ke arah timur. Oh, balik lagi nih Maya. Hmm. Hmm. Lihat berarti, oh iya. Kan kalau perpindahan ini perubahan posisi awal dan akhir. Perubahan posisi awal dan akhir. Itu pengertian dari perpindahan ya. Berarti di sini timurnya ada berapa? Satu, timurnya ada dua. Berarti ke timur dua kali, ke barat kali. Dan timur sama barat dia berlawanan tuh. Berarti resultannya atau enggak perpindahannya ini adalah berapa? 12 ditambah 7 dikurang 5. 12 tambah 7 19 dikurang 5. 14. Ke arah mana? Karena di sini sama ke arah timur, yang duluan maka ke arah timur. 14 meter ke arah timur. Ya. Jadi kalau misalnya ke kanan, itu hasilnya positif kan? Nah, karena 14 meter ini positif, dia ke arah timur jadi ke arah timur, oke? Ke arah timur. Nah, ada berdua, silakan coba. Coba dulu. Iki. Besaran yang hanya memiliki nilai. Besaran besaran yang hanya besaran yang hanya memiliki nilai. Nah, kalau besaran vektor itu besaran yang memiliki nilai dan arah. Ya. Hmm. Ini perbedaan antara besaran skalar dan besaran vektor.
Iya, tuh. Besar dan skalar kan, besarannya hanya memiliki nilai. Nah, terus habis itu, sedang diam, bergerak, maju mundur. Oke, soalnya kayak gimana nih? Nah, menentukan. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Perpindahan dan jarak suatu objek yang bergerak. Oke, ini soalnya kayak gini. Hmm, 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 hmm. Oh, udah gerak lurus juga ya? Oke, jarak dan perpindahan. Hmm, hmm. Tuh, coba tuh. Hmm, hmm, hmm. Ini ya indikator duanya. Sepertinya menentukan kecepatan rata. Oke. Nah, silakan tuh. Ayo, dicoba dulu ya. Kecepatan rata-rata itu sama dengan jarak dibagi waktu ya. Ayo dicoba dulu, silakan. Hmm, hmm. Nih, Hah? Apa yang mana? Jam apa sih? Absennya, absen. Hah? Absen jam 2 absen mah. Iya, absen ya. Kenapa tuh? Ya, ini gimana nih? Kan kalau jarak itu perpindahan-perpindahannya kan.
Nih kalau perpindahan kayak tadi ya, timur, 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 barat. Enggak. Ini kalau perpindahannya tinggal ditambahin yang searah. Perpindahan timur-timur ada berapa tuh? 10 tambah 4. 14 dikurang 6. 8 meter ke timur. Terus habis itu apa lagi? Jarak. Kalau jarak itu apa? Ditambahin semua, Pak. Nah, panjang lintasan ya kan? Berarti 10 tambah 6 tambah 4 berapa? 20. Berarti jawabannya 20 dan 8 ya. Jaraknya 20, perpindahannya 8. Terus ini, sebuah mobil, ini kisi-kisi yang keduanya ya, percepatan rata-rata. Dalam lintasan lurus. Kadang kecepatan rata-rata ini sebenarnya hanya simpel aja ya. Ya ini V sama dengan S bagi T. Atau kalau dia ada dua jarak, S2 kurang S1 dibagi selang waktu. T2 kurang T1. Ya. Hmm. Atau boleh juga jarak tempuh total dibagi dengan selang waktu. S total gitu ya. Nah, berhubung di sini soalnya hanya ada satu S-nya, ini S, ini T-nya kan. Maka kecepatan rata-ratanya ini sebenarnya berapa? V sama dengan 180 bagi 15. Berapa? Berapa? Coba hitung. 12 ya? Oke, 12. Nih, isi-isi yang berikutnya. Menentukan interval waktu yang menandakan objek sedang diam, bergerak maju atau mundur. Oke, berarti ini dari 5 ke 10, apa nih? Maju kan posisinya kan? Ini diam, ini maju. Paham nggak tuh? Kira-kira. Paham, Pak. Oke, bagus, Rafa, Aska, Janeta, Mitya, Rafa, mantap. Ya, berarti yang diam selang waktu berapa? Yang diam selang waktu 2 sampai 4. Diam tuh. Nggak bergerak. Oke. Lagi komponen vektor-vektor sih yang paling ini ya. Secara segitiga ataupun melakukan penjumlahan vektor metode grafis. Segitiga ataupun poligon. Hmm. Nah ini. Hmm. Oke, sisi yang berikutnya ini.
Ini berarti kisahnya belum ya ini. Common vector udah. Ini udah. Secara segitiga dan poligon. Nah, kalau segitiga gimana Pak? Penjumlahan metode grafis secara segitiga. Ini kayak gini ya, di segitiga nih. Ya, ini segitiga dulu. Ini diketahui, nanti diketahui di sini. Cos 120 sama dengan min setengah. Penjumlahan vektor itu sama aja dengan resultan ya. Resultan vektor ya. Berarti kalau dia eh, membentuk sudut. Nah, ini membentuk sudut tuh kayak gini maksudnya ya. Hmm. Ini pakai metode segitiga. Ini 120 derajat. Ini metode jajar genjang ya. Atau segitiga juga bisa disebutnya nih. Ya, tadi F-nya berapa? Masing-masing F1, F2 sama dengan 10 Newton kan besarnya kan? Maka F1 tambah F2 penjumlahannya ini adalah akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat ditambah 2 dikali F1 dikali F2 dikali cos theta. Ini cos 120 min setengah diketahui di soal ya. Soalnya gitu ya. F1 kuadrat berarti berapa? 10 kuadrat tambah 10 kuadrat tambah 2 F1 10 cos 120 berapa tuh? Min setengah. Ini berarti 100 tambah 100 tambah dicoret 2-nya jadi min berapa tuh? Min 100. Nah, ini habis 100 kurang 100 habis jadinya akar 100. 10 Newton. Tuh. Masukin rumus yang ini aja nih yang segi poligon yang atau segitiga. Paham gak kira-kira tuh? Aska, Janeta, Mitya, Rafa tinggal dimasukin. Ini gampang nggak? Nah, terus kalau dia itu vektornya berbentuk ini. Gambar. Coba, gambaran resultan vektor. Misalnya, A tambah B artinya apa? A tambah B, dia searah kan? A-nya kan begini nih, ke sini ya. A-nya ke sini. B-nya kemana? Ke atas kan? Bikin lagi B-nya ke atas. Asalkan arahnya sama. Lanjutin dari sini gitu. Ya nggak? Ini A ke sini ke bawah, B-nya ke atas kan? Ngambilnya dari titik panahnya. Tuh. Ini A, ini B. Maka di sini resultannya adalah A tambah B. Ini A tambah B. R, ini R itu resultannya ya. Nah, sekarang coba kamu. Cari lagi yang B. A dikurang E. A dikurang E. A-nya tuh kemana? Ke bawah kan A-nya kan? Tuh. Terus min E. E harusnya kemana di sini? Harusnya ke bawah kan? Karena dia min E, maka jadinya berlawanan panahnya ke atas. Tuh. Ini min E. Kan E itu ke bawah. Berarti min E cuma kamu pindahin tanda panahnya aja ke atas. Tuh. Berarti gak min? Ya. Pasca, Janeta, paham nggak? Paham, Pak. Kan disuruh gambar-gambar dong kan? Nah ini. Nah ini adalah vektor dari A dikurang E. Ya, silakan coba tuh. CDE coba digambar dulu kamu. Nah ini 42 gimana tuh? Pamer, Radit, Pap. Gampang ya, cuma menekan media modus doang nih Pap. Radit, Amer. Nih, ini modusnya berapa, Dit? Paling sering keluar berapa di sini modusnya? 2, 3, 4.
Modusnya sama dengan 4. Ini udah berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 kan? Nanti tengah-tengahnya tuh 6. 2, 4, 5, 6. Nah ini. Ini adalah si median. Mediannya adalah 6 tambah 7 dibagi 2. 6,5 Pak. 6,5 ya. Tuh. Terus habis itu rata-rata. Median kumpulan sebenarnya modusnya. Salah ini kan ya. Salah. Rata-ratanya berapa? Tambahin semua. 6,5 Pak. Kan X bar sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Jumlahin semua ini 78 dibagi 12. 6,5. Ini juga salah. Modusnya datanya merupakan data kurang dari jangkauannya. Mungkin jangkauannya berapa sih? Jangkauan berapa? 9 kurang 3, 6. Modusnya tadi berapa? 4 kan? Modusnya 6. Kok 4 sih? Modusnya 6. Berarti 6 sama dengan 6 kan? Bukan kurang dari. Median kumpulan data sama dengan rata-ratanya. Oke, ini sama kan ya? Median rata-rata. Sama-sama 6,5. Kemudian yang 4. Paham ya? Pertama kita harus uraikan dulu gaya-gayanya kan seperti biasa kan. Nah, ini harus di sudut ini kan. 45 derajat kan. Oke. Nah, berarti untuk F3-nya ada dua kan. Ada di sini ada F3Y, ada F3X. Maka F3X, F3 dikali cos 45 karena dia X. F3-nya 60 akar 2, terus 45 setengah akar 2. F3Y, F3 sin 45, F3-nya itu adalah 60 akar 2 dikali setengah akar 2 juga kan. Nah, akar 2 kali akar 2 kan 2. 2 bagi 2 habis. Ini 60. Ini juga sama ya. Akar 2 kali akar 2, 2. 2 bagi 2 habis. Jadinya 60 juga. Nah, berarti di sini sigma fx-nya ada 2. 1 sama 2. Sigma fx sama dengan F1 dikurang F3x. F1-nya 30 dikurang 60. Ini 30 Newton. Lihat tuh. Nah, terus apa lagi? Sigma FY. F3-nya di atas sama F2. Berarti F3Y dikurang F2. F3Y-nya itu berapa? 60. Dikurang F2-nya 20. 40. Maka resultannya ini adalah seperti biasa sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat, yaitu akar dari min 30 kuadrat tambah 40 kuadrat. Min 30 kuadrat kan 900 ditambah 1600. Akar 2500, yaitu 50. Oke.